Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami berdua nih. Oke teman-teman, kita melanjutkan lagi pencarian Bang Triang nih. Karena kemarin malam ya kita belum ada petunjuk lagi. Yang ada hanya makhluk dan makhluk. Akan tapi di sini saya mau menjelaskan sedikit bahwasanya sebenarnya Mas Probo sudah berada bersama kita ya. Tapi Mas Probo tiba-tiba bilang ke kita, katanya kita disuruh ke arah sini, dan Mas Probo ada sesuatu hal yang memang belum bisa dibicarakan kepada kita. Mas Probo hanya bilang, kamu berjalan ke arah sini, saya akan bertemu sosok dan juga katanya ingin melakukan premeditasian dan ingin mencari tahu yang sebenarnya di tempat ini, seperti itu. Jadi kita berdua tidak tahu apa yang ada di pikirannya Mas Probo Lur. Jadi seperti itu. Mungkin sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati, apa yang sedulur-sedulur hajati bisa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Lur, bantu doanya Lur, karena doa kalian kami bisa mendapat sedikit energi Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hati-hati Cal. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kau? Kenapa? Kami baru datang ke tempat ini, tiba-tiba langsung disambut dengan serangan-serangan api seperti ini. Siapa kau sebenarnya? Keluarlah. Assalamualaikum. Wujudlah kau, wahai. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dirimu lagi. Apa maksudmu diriku lagi? Apa maksudmu menghalangi saya dengan caramu seperti ini? Karena kau sudah banyak memusnahkan bawahanku. Saya tidak peduli. Justru karena para bawahan-bawahanmu lah yang sudah mencoba membakar kami dengan cara menyerang api yang seperti kau lakukan. Apakah tidak ada cara lain? Apakah tidak bisa dibicarakan baik-baik? Ini dirimu meremehkan. Meremehkan bagaimana? Jangan saja. Karena kau Ingat, wahai makhluk, kegelapan tidak akan pernah melawan cahaya. Kami di sini tidak ada tujuan lain selain memusnahkan kejahatan yang ada di sini. akan kubuktikan kegelapan pasti akan menang. Oh, silakan. Oh, Akbar. Akan tetapi saya tidak takut dengan ucapan dan perlakuanmu seperti ini. Jangan dikira kami akan mundur. Dan perlu kau ingat, kami tidak membunuh para bawahanmu. Kami hanya memberikan pelajaran pada mereka agar
mereka jera agar mereka tidak mengikuti makhluk-makhluk sepertimu. Justru itu niatku. Halangi. Bismillah. Sakat. Allahu Akbar. Kau masih tetap ingin lanjut perjalanan, Apa? maka ini akan pastikan kau mati. Kau mengancamku. Allahu Akbar. Akan tetapi kami akan tetap melanjutkan dan masuk lebih dalam untuk mencari saudara kami. Bukan hanya ancaman, tentunya akan dipastikan Apa? Pastikan apa? akan dipastikan jika semua rencanamu akan kugagalkan. Baiklah, lebih baik kau bungkam mulutmu dan pergilah dari hadapan saya. Nahrul Hayat Kafaya Insur. Jar. Aman. Gimana itu? Apa kita dapat informasi? Tidak. Stop. Saya kalau untuk apa informasi kita akan susah Jal, karena makhluk-makhluk yang sudah mendatangi kita ini, bahkan saya sempat melihatlah kita di sana ada loh. Itu mereka semua itu hanya ingin menghalangi kita Jal untuk kita masuk lebih dalam. Kita belum dapat informasi yang akurat. Nah itu kita belum bertemu dengan makhluk yang mungkin dibilang makhluk baik, kita belum ketemu nih lur. Yang ada itu makhluk-makhluk seperti ini terus Dan menghalangi jalan kita. ya. Luar biasa tempat ini lur, makhluknya itu tak terhingga, Banyak sekali. Padahal sebelum kita menyalakan kamera saja itu makhluknya udah banyak lur. Tapi tidak kita videokan karena ya pastinya akan menjadi panjang wajib. Dan makhluknya yaitu melulu pasti menghalangi kita, mengancam kita, dan ingin membunuh kita seperti itu. Ya lur, kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Semoga saja ada titik terang, dan apa yang sedang dilakukan Mas Bobo juga semoga saja, kita sangat berharap banyak dari Mas Bobo lur. Semoga saja Mas Bobo mendapatkan sebuah amanah atau petunjuk ya. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Diam dulu Jal. Bismillahirrahmanirrahim. Wujudlah kau. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Hei manusia, Apa? diriku sebenarnya tahu kau sedang mencari salah satu manusia yang berada di sini. Iya. Lantas siapa jenengan? Kenapa tiba-tiba jenengan seperti mengawasi kami? Diriku sebenarnya adalah salah satu korban dari kejahatan sang raja iblis. Korban. Benar manusia. Lantas apa tujuanmu menemui kami? Sebenarnya diriku ingin memberikan pesan terhadapmu manusia. Apa itu? Diriku tahu seseorang yang sedang kau cari berada di mana. Di Saya mana? tahu letak posisi. Di mana memangnya? Tapi jika kau ingin mengetahui lokasi, maka ada satu syarat yang harus kau penuhi. Apa itu? Wahai makhluk.
Jika kau ingin menukarkan informasi yang saya tahu, maka tukarkan dengan benda yang kau bawa itu, manusia. Benda yang saya bawa, maksudnya apa? Saya tidak membawa benda apa-apa. Saya tahu sebenarnya kau membawa benda yang energinya sangat besar. Kenapa? Jika memang informasi ini untuk kebaikan, kenapa jenengan malah meminta syarat, meminta pertukaran? Sebenarnya warga aku sedang dilanda penyakit yang tidak bisa disembuhkan manusia. Saya hanya ingin menyembuhkan keluargaku, dan dengan benda yang kau bawa itu mungkin saja bisa menyembuhkan keluargaku, dan diriku akan menukarkan dengan informasi yang saya tahu, manusia. Benarkah? Tentu saja benar. Jika tidak benar, mengapa diriku menghadangmu? Jika kau memang mengetahui informasi mengenai teman saya ingin bertanya kepadamu, apakah teman saya baik-baik saja di sana? Ataukah teman saya sudah dinyatakan seperti makhluk-makhluk yang mereka katakan? Memang benar. Seseorang yang sedang kau cari mungkin sudah mati, mungkin juga masih hidup. Dia sedang berada dalam kondisi kritis, dan mungkin saja tidak akan lama lagi dia mati. Kemana arahnya? Baiknya kau berikan saja dulu benda yang kau bawa itu. Nanti akan kutunjukkan arahnya, bahkan akan kuantar diri. Baiklah, jika itu yang kamu inginkan, saya akan berikan benda ini kepadamu. Silakan jika dirimu bisa. Baik, akan kuambil. Kenapa? Bukankah kau menginginkan ini? Ambillah. Oh, kenapa panas sekali? Kenapa? Kenapa kau merasakan panas? Bahkan untuk menyentuh pun kau tidak bisa. Karena apa? Karena ucapan-ucapanmu itu bukanlah ucapan-ucapan yang benar. Kau hanya mencoba mengelabui kami dengan kau mengatakan keluargamu sakitlah. Kau mengetahui informasi lah. Jauhkan itu. Inilah bukti nyata kekuatan dari Nahrul Hayat. Jika makhluk atau seseorang yang memiliki niat jahat, mereka tidak akan bisa memegangnya. Oh, jauhkan. Nahrul Hayat, tundukkanlah makhluk ini, Kafaya Insom. Kau ingat makhluk? Kau ingat perkataan saya? Makhluk-makhluk jahat sepertimu tidak akan bisa menyentuh air Nahrul Hayat. Jika memang kau memiliki niat yang baik, kau pasti dapat menyentuh air ini. Akan tetapi air ini mendeteksi sendiri bahwasanya kau adalah makhluk sama bejatnya seperti yang saya temukan di tempat ini. Kenapa? Ya Nahrul Hayat, cabutlah ilmu dari makhluk ini, Kafaya Insom. Kau jangan coba-coba menipu kami, ya. Apa? Mau menyerang saya? Tidak bisa. Kau tidak bisa menyerang saya. Jangan dikira kami ini para manusia-manusia culun. Kau mencoba memanfaatkan. Ingat, jangan lihat
penampilannya dari luar, wahai makhluk. Mencariku kabar saja. Silahkan. Padahal saya mau suruh ini makhluk suruh lapor ke sana lur, malah kabur duluan. Gimana mas? Duduk dulu. Jadi itu ya, tadi ada makhluk Ya. dan makhluk itu mengatakan bahwasanya dia mengetahui informasi dan letak Mas Tria. Oh, gimana itu? Apa dia tidak memberi jawaban letaknya di mana, dia cuma minta katanya jika saya ingin tahu tapi harus ada syaratnya. Caranya apa? Dia memberikan informasi itu pada kita dan kita harus memberikan benda yang kita bawa, yaitu naruh hayat kepada kita. Tapi alhamdulillah tidak bisa jalan karena makhluk itu memang memiliki niat yang tidak baik ya. Jadi memang naruh hayat yang berbicara sendiri lur, yang mendeteksi sendiri mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu. Aman Jal? Aman mas. Lanjut. Ayo kita lanjut aja mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Lihat siap. Ya, mas. Siapa kau? Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hanya kalian berdua yang sudah menghilangkan ilmu dari adikku, saudara. Siapa yang kau maksud? Apa maksudmu berkata seperti itu? Saya tidak tahu maksudmu. Iya. Justru itu yang akan kutanyakan terhadapmu manusia. Makhluk siapa yang kau maksud, ha? Kenapa kau sudah menghilangkan ilmu dari adik? Ilmu dari adikmu siapa sih? Siapa? Oh, makhluk si Delgendes itu. Oh, dia adikmu, adik saudaramu, ah? Ternyata dia mengadu kepadamu dan dia mengatakan bahwasanya ilmunya sudah kami hilangkan, seperti itu. Akbar. Harusnya kamu sebagai kakak berarti kan, hah? Kamu bilangin sama adik kamu, jangan coba-coba mengelabui manusia-manusia seperti kami. Para pikiranku untuk menghilangkan kekuatan. Wih, mengancamku. Oh, Akbar. Silahkan. Yang terpenting saya tidak berniat jahat sebenarnya. Akan tapi adikmu yang sudah berani mencoba mengelabui kami. Memangnya kalian ini dari golongan siapa sih ya? Apa yang melakukan terhadap diri saudara? Saya tidak melakukan apa. Dirimu juga merasakannya. Saya hanya memberi peringatan saja. Jika adikmu berbuat baik, insya Allah semuanya akan pulih. Tapi jika adikmu masih berbuat yang tidak baik, berbuat jahat, Dia mau manusia. Jangan banyak bicara. sama halnya kamu seperti adikmu. 11-12 tahu nggak? Oh, Akbar. Silahkan saja kau serang terus, serang terus. Saya tidak takut. Serang dia. Silahkan. Kau tidak bisa.
Akbar. Ternyata kau memiliki kekuatan yang sangat luar biasa juga, wahai makhluk. Wah, Baiklah. Apakah sudah cukup? Atau masih ada lagi? Sekarang giliran saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nahrul Hayat, tundukkanlah makhluk yang ada di hadapan saya. Kafaya insut. Diam kau. Apa? Kamu ini sama saja. banyak benar apa yang dikatakan oleh saudara. Benar apa? Benda yang kau bawa memiliki energi yang sangat kuat. Makanya, bukan saya sedang merasa paling pintar atau bagaimana makhluk. Kami hanya menjalankan sesuai amanah. Kami tidak selalu menyakiti makhluk sepertimu. Tapi jika makhluk itu mencoba mengancam kami, apa boleh buat? Seperti halnya adikmu, kau tahu? Adikmu mencoba mengelabui kami dan meminta apa yang kami bawa. Alhasil justru malah kekuatan adikmu yang hilang. Karena apa? Karena niat busuk dari dalam jiwa dan hatinya yang membuat adikmu seperti itu, bukan karena kita, kau tahu? Ternyata energiku, kekuatanku. Apa? Sekarang kau tidak bisa apa-apa kan? Kau lemah kan? Wahai makhluk siapa? Saya tidak tahu. Apa? Saya tidak mau tahu namamu. Yang terpenting kamu. Saya tahu kau juga adalah para pengikut-pengikut dari 4 pilar itu, bukan? Saya sarankan kau tinggalkanlah pekerjaan itu. Lebih baik kau hidup dengan damai, hidup sendiri tanpa bergantung pada makhluk. Ya kalau misalkan makhluknya itu baik nggak apa-apa. Akan tetapi yang kau ikuti itu adalah kesalahan yang besar. Memangnya kau diberi apa sampai kalian semua makhluk yang ada di sini mau menuruti perkataannya? Tentu saja diriku diberikan kekuatan. Hanya itu. Bahkan sebuah keluargaku diberikan kemakmuran yang sangat berlimpah. Itu hanyalah untuk memanipulasi saja. Itu hanyalah ilusi. Memangnya aku bisa membuktikan itu? Tentu saja tidak kan. Saya memang tidak bisa membuktikan itu. Saya tidak bisa membuktikannya. Akan tetapi, jika Di omong kosong. Kau hanya bisa berbicara, tidak bisa membuktikan. Justru rajaku bisa membuktikan itu semua. Bahkan keluargaku sekarang memiliki hidup yang sangat makmur. Dan diriku juga memiliki kekuatan yang sangat besar. kekuatan yang besar tidak menjamin kau bertahan hidup, wahai makhluk. Kekuatan yang besar jika digunakan untuk kejahatan sama saja bohong, tidak dimanfaatkan dengan baik. Saya tahu yang ada di sakumu itu adalah upeti-upeti, itu adalah harta dan uang, bukan? Sekarang kau ambillah dan lihat baik-baik apa yang kau bawa sebenarnya. Apakah benar itu adalah hartamu, ataukah itu hanyalah benda mati yang kau kantongi? Coba lihat. Tidak akan kuperlihatkan. Saya tidak akan memintamu. Kau lihat saja. Kau akan kaget setelah kau lihat dengan matamu. Lihat. Hanya kenapa? Lihatlah. Apa yang kau lihat? Apakah itu harta? Apakah itu uang?
Kenapa bisa jadi begini? Kenapa bisa jadi begini? Ya itulah yang tadi saya katakan. Kalian itu hanya ditipu. Kalian hanya diiming-imingi kekayaan, padahal kekayaan itu hanyalah sebuah selembar daun yang kau ambil, bukanlah harta. Sekarang kau bisa melihatnya sendiri, kau bisa membuktikannya sendiri, bukan? Apa? Saya bukan berniat mencoba merayumu makhluk. Saya hanya membuktikan agar kau bisa percaya, agar kau bisa kembali ke jalan yang benar. Pasti akan setia terhadap rajaku. Akan tapi kau sudah terlambat. Percuma jika kau akan mengadu ke mereka semua, yang ada malah kau yang akan dibunuh. Baiklah, aku akan kepada rajaku. Lebih baik sekarang kau keluar, tapi kau mengatakan saja bahwa ada dua manusia yang sedang mencari, yang sedang menantang makhluk-makhluk yang ada di sini, seperti itu ya. Kau seolah tidak marah, kau seolah pura-pura tidak tahu saja. Jika kau mengadu tentang apa yang sudah mereka berikan kepadamu, justru malah nanti kau yang akan dibunuh. Tidak, tapi akan kupastikan Apa? semua informasi akan kuberitahukan terhadap rajaku bahwa kalian sedang mencarinya. Ya silahkan sana. Akan tetapi saya sarankan setelah kau lapor ke sana, kau lebih baik tinggalkan makhluk-makhluk itu dan hiduplah dengan damai tanpa harus mengikuti makhluk yang lain. Saya akan memberikan tanda ini kepadamu. Tanda Bismillahirrahmanirrahim. Tanda itu akan menjeratmu jika kau berbuat jahat. Tapi jika kau berbuat baik, tanda itu tidak akan berfungsi apa-apa. baiklah, akan kulaporkan kepada rajaku. Silahkan, pergilah. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Gimana ya, Mas? Ternyata ya, itu tadi adalah salah satu kakak dari makhluk yang tadi meminta air Narul Hayat. Oh, yang tadi itu, Mas. Iya, Oh, jadi dia melaporkan ke kakaknya. Kakaknya? Iya. Tapi ada informasi tentang Bang Tria atau tidak, Mas? Tidak ada. Tapi saya suruh tadi makhluk itu apa? Suruh saya untuk melapor ke sana. Ada dua manusia yang menantang. Saya bilang seperti itu. Apa-apa. Yang terpenting yang kita lakukan kan tidak membuat kejahatan seperti itu, Jal. Iya, betul. Tapi karena merekanya saja yang ke kita seperti ini, melakukan penyerangan api lah, mencoba mengelabui lewat hati lah. Ya itulah pentingnya kita harus tetap waspada, Jal. Karena segala sesuatu memang bukan hanya dengan kita melangkahkan kaki, dengan kekuatan yang kita miliki, tapi juga dengan akal dan pikiran. Bagaimana kita bisa menyikapi semua permasalahan yang ada di sini seperti itu. Allah Akbar. Oke, mungkin nanti kita lanjut lagi. Cuman ya kita mungkin ini istirahat dulu karena kita juga ya namanya manusia lur capek lur. Kita harus berpikir lebih jauh lagi bagaimana caranya kita mendapatkan informasi mengenai Bang Tria yang telah disekap oleh para pengikut dari iblis hitam gitu lur. Terus nanti kita mendapatkan informasi. amin. Betul, Jal. Ya, lur, terus bantu kita lur. Saya minta doanya kepada panjenengan semua, karena
doa-doa kalian adalah kekuatan, sumber kekuatan buat kami tuh. Dan kami juga tidak henti-hentinya berdoa di sini. Kami selalu berselawat dalam hati, kami selalu berdoa dalam hati agar langkah-langkah kami selalu dilindungi seperti itu. Oke, jalan. Nanti kita lanjut lagi. Allah Akbar. Assalamualaikum. Ini kita dari tadi sudah banyak makhluk sebenarnya, Sal. Akan tapi mereka tidak mau memperlihatkan. Allah Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kau? Allah Akbar. Assalamualaikum. Siapa kau? Manusia. Sudah berkali-kali kuperingatkan. Namun dirimu masih saja melanjutkan perjalanan ini. Peringatan apa maksudmu? Apakah kau juga salah satu makhluk yang sudah mengikuti tuan-tuan yang tidak jelas? Peringatan seperti ini. Akbar. Kenapa semua makhluk yang ada di sini hanya bisa menggunakan kekuatan dan kekuatan? Karena kekuatan ini langsung diberikan oleh raja. Itu hanya kekuatan yang bohong. Karena kekuatan kalian hanya untuk melakukan kejahatan. Percuma.